Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan nomor NIM akhir 44 dengan nomor urut 18. Untuk mengefisiensikan waktu, saya akan membahas materi tentang penulisan diksi dan kalimat. Diksi dapat diartikan sebagai pemilihan kata, gaya bahasa, ungkapan-ungkapan pengarang untuk mengungkapkan suatu gagasan atau sebuah cerita. Agar menghasilkan cerita yang lebih menarik, diksi atau pemilihan kata harus sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata dan penyampaian gagasan. Yang kedua, pengarang harus memiliki kemampuan dalam membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa pembaca. Dan yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi kalimat yang jelas, efektif, dan efisien. Contoh paragrafnya yang pertama yaitu, hari ini aku pergi ke pantai bersama dengan teman-temanku. Udara di sana sangat sejuk. Kami bermain bola air sampai tak terasa hari sudah sore. Kami pun pulang dengan senang hati. Yang kedua, liburan kali ini aku dan teman-temanku berencana untuk pergi ke pantai. Kami sangat senang ketika hari itu tiba. Begitu sampai di sana, kami sudah disambut oleh semilir angin yang tak henti-hentinya bertiup. Ombak yang berkejar-kejaran juga seolah tak mau kalah untuk menyambut kedatangan kami. Kami menghabiskan waktu sepanjang hari di sana. Kami pulang dengan hati senang. Kedua paragraf di atas memiliki makna yang sama, tetapi dalam pemilihan kata atau diksi, paragraf kedua lebih menarik untuk didengar dan dibaca, dan tidak membosankan juga ya. Kedua, syarat-syarat pemilihan kata. Yang pertama, makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna kata sebenarnya, makna kata secara wajar, secara apa adanya, atau disebut juga makna leksikal. Yang itu makna seperti yang terdapat dalam kamus. Dengan kata lain, makna denotatif itu adalah makna yang lebih dekat dengan bendanya, atau makna harfiah, kata gerombolan misalnya bermakna kelompok, kumpulan. Makna kata seperti itu adalah makna denotasi atau makna sebenarnya. Contoh, pohon jambu yang dicangkoknya sudah mulai berbuah, warna baju anak itu hijau, anak yang kekurangan darah lebih baik makan hati ayam atau hati sapi setiap hari. Kata berbuah, hijau, dan makan hati mengandung makna denotatif atau makna sebenarnya. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang diberikan pada sebuah makna leksikal. Jadi, makna konotatif adalah makna tambahan, yaitu makna yang di luar makna sebenarnya atau makna kiasan. Contohnya seperti, pekerjaannya menjadi buah bibir masyarakat. Dalam hidup berkeluarga, saya masih hijau. Ibu yang malang itu makan hati setiap hari karena anaknya yang tak tahu diri. Kata buah bibir masih hijau dan makan hati mengandung makna konotatif, yaitu makna tambahan, makna kiasan atau makna baru yang bukan sebenarnya. Yang kedua, makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah kata yang acuannya lebih luas, sedangkan kata khusus acuannya lebih sempit ya. Seperti kita berikan contoh makna umum seperti ikannya umum seperti kata umum seperti ikan, tapi kalau khususnya seperti mujair, lele, gurame, dan koi. Contoh lainnya misalnya lele dapat diartikan sebagai kata umum, tapi bisa juga dikatakan kata khusus seperti ikan lele lokar dan lele jumbo. Yang ketiga, kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap oleh panca indera, misalnya meja, buku, rumah, mobil, air, cantik, ganteng. Sedangkan kata abstrak adalah kata yang acuannya sulit untuk diserap panca indera, misalnya perdamaian dan gagasan. Kegunaan kata abstrak yang mengungkapkan gagasan rumit, kata abstrak dapat membedakan secara halus atau gagasan yang bersifat teknis dan khusus. Yang keempat, sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama tetapi bentuknya berkelainan. Yang kelima, kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dan bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
Kata ilmiah biasanya digunakan oleh kaum pelajar dalam berkomunikasi maupun dalam tulisan-tulisan ilmiah seperti karya ilmiah, laporan ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi. Selain itu digunakan pada acara-acara resmi. Kata populer adalah kata yang biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Contohnya seperti kata ilmiah yaitu analogi, defisi, final, diskriminasi, prediksi. Kalau kata populer seperti kiasan, akhir, ramalan, atau perbedaan pelakuan. Yang keenam, pemakaian kata. Masalah pemakaian kata atau pemilihan kata adalah masalah yang sangat penting dalam pembahasan. Kesalahan pemakaian kata tidak jarang menimbulkan keracuan bahasa, ketidakjelasan makna, atau bahkan kesalahan pengertian. Masalah diksi adalah masalah yang cakup pembicaraannya lebih luas. Misalnya, menyangkut pemakaian kata secara tidak tepat. Yang pertama akan dimulai dengan pemakaian kata tugas dengan penggunanya sering tidak tepat. Yang pertama ialah makna yang menyatakan sebagai alat. Yang itu contohnya seperti gadis itu berjalan dengan tongkat, atau pohon itu ditebang dengan gergaji mesin. Pada contoh kalimat itu, alat dipergunakan berupa benda konkret, tetapi dapat juga digunakan benda abstrak. Contoh lainnya seperti protes mahasiswa dilakukan dengan tertib. Pemindahan produk tidak akan dilakukan dengan kekerasan. Makna kedua adalah makna yang menyatakan kebersamaan. Makna itu terdapat pada ujaran yang menyatakan pada para pelaku yang mengambil bagian pada peristiwa yang sama. Contohnya, Budi pergi memancing dengan teman-temannya. Yang ketiga, makna kesertaan. Makna yang mirip dengan kebersamaan ini terdapat pada ujaran yang menyatakan adanya benda yang menyertai pelaku. Penyerta itu umumnya benda yang tidak bernyawa. Oleh sebab itu, penyerta itu tidak ikut aktif mengambil bagian dalam peristiwa yang dinyatakan. Contohnya, dokter itu datang dengan peralatan yang canggih. Yang keempat adalah makna cara yang terdapat pada ujaran yang menyatakan cara peristiwa yang terjadi atau cara suatu tindakan yang dilakukan. Contohnya, diskusi itu berlangsung dengan tertib. Pemakaian kata dengan contoh-contoh yang sudah benar tanpa kata dengan kalimat-kalimat itu memiliki makna yang tidak jelas atau tidak dapat dipahami. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki atau mewakili secara tepat isi pemikiran atau perasaan penulis secara segar dan sanggup menarik perhatian pembaca atau pendengar terdapat pokok persoalan yang dibicarakan. Kalimat efektif memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pemikiran pendengar atau pembaca. Identik dengan pemikiran pembaca atau penulis. Samping itu, kalimat efektif selalu menonjolkan gagasan-gagasan pokok dalam pemikiran pembaca atau pendengar. Kalau menurut Goris Keraf, kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara dan penulis, sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pemikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembaca atau penulis. Syarat-syaratnya seperti yang pertama, secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis. Kedua, sanggup menimbulkan gagasan yang sama yang tepat dalam pemikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Bila kedua syarat dipenuhi, maka tidak mungkin akan terjadi salah paham antara mereka yang terlibat dalam komunikasi. Syarat-syarat lain dibutuhkan dalam kalimat efektif adalah kesatuan gagasan, seperti kesatuan gagasan dibentuk melalui unsur-unsur yang membangun kalimat dengan memperhatikan ide pokok kalimat tersebut, sehingga kalimat tersebut hanya mengandung satu ide pokok. Yang kedua, koherensi yang kompak. Koherensi adalah hubungan yang jelas antara unsur yang satu dengan yang lain, dapat membangun ide pokok kalimat. Kepaduan itu menunjukkan hubungan erat dalam satu sama lain. Bisa kita berikan contoh kalimat efektif, yaitu pertama, pola kalimat. Kedua, penggunaan kata depan dan kata penghubung. Yang ketiga, penempatan keterangan atau posisi dan aspek. Yang keempat, penggunaan kata yang tidak berlebihan. Dan untuk penekanan mengacu kepada upaya yang dilakukan untuk menonjolkan unsur yang dipentingkan dalam sebuah kalimat. Penekanan itu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain dengan mengubah posisi kalimat, penggunaan prediksi, penggunaan pertentangan, dan penggunaan partikel penegasan. Cara yang dapat dipergunakan untuk memberikan penekanan baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulisan, seperti penggunaan repetisi, mengubah posisi dalam kalimat, penggunaan partikel penekanan, penggunaan pertentangan, variasi.
variasi ditunjukkan agar kalimat digunakan dalam menarik perhatian pembaca sehingga menonton kalimat dapat diminimalkan ya. Variasi kalimat dapat dilakukan dengan penggunaan kata yang bersinonim atau penjelasan yang berbentuk frase, keragam berbentuk kalimat, penggunaan bentuk kata, dan dengan mengubah posisi kalimat. Paralelisme adalah penempatan gagasan-gagasan yang memiliki fungsi dan esensi yang sama dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Maksudnya gagasan-gagasan yang memiliki fungsi dan nilai yang sama ditulis sejajar secara gramatikal. Yang terakhir, penalaran. Penalaran atau jalan pemikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan evidensi menuju suatu kesimpulan yang masuk akal. Itulah tadi pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.